Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Di sini kita masuk di elemen bilangan, masih di elemen bilangan bagian yang keenam, yaitu tentang deret geometri tak hingga. Nanti harapannya setelah kalian selesai menonton video ini dari awal sampai akhir, yang pertama kalian dapat mengetahui apa sih definisi dari deret geometri tak hingga, dan kalian dapat menggunakan rumus deret geometri tak hingga ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Oke, kita langsung saja ke definisi deret geometri tak hingga. Apa sih deret geometri tak hingga itu? Di sini dituliskan bahwa deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Kalau kemarin kita mendapatkan Sn ya, sampai ke N bilangan. Nah, kalau sekarang itu jumlahnya tidak terbatas, tidak hanya sampai N bilangan, tetapi di sini sampai tak hingga. Nanti juga rumusnya itu bukan lagi Sn, tetapi langsung ditulis S tak hingga. Itu bedanya. Penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya itu tidak terbatas atau disebut dengan tak hingga. Nah, di sini coba kalian perhatikan, saya punya dua deret geometri. Ada 18 ditambah 12 ditambah 8 dan seterusnya. Kemudian ada 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 dan seterusnya. Kalau kalian lihat, deret geometri yang pertama ini semakin ke kanan, nilainya dijumlahkannya dengan nilai atau angka yang semakin kecil. Sementara kalau yang sebelah kanan, ini semakin ke kanan akan dijumlahkan dengan bilangan atau angka yang semakin besar. Atau dengan kata lain, kalau yang sebelah kiri itu adalah memusat, sementara kalau yang sebelah kanan itu semakin besar ya, atau semakin menyebar. Nah, di sini deret geometri tak hingga itu punya dua, ada yang konvergen, ada yang divergen. Konvergen itu jika semakin ke kiri, nilainya semakin ke kanan, nilainya semakin kecil. Sementara kalau divergen, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Memusat itu konvergen, kemudian kalau menyebar itu divergen. Untuk yang konvergen, itu bisa dipastikan R-nya atau rasionya itu antara negatif 1 sampai 1. Sementara untuk yang divergen, itu R-nya kurang dari sama dengan negatif 1 atau R-nya bisa lebih dari sama dengan 1. Karena untuk yang divergen ini semakin ke kanan nilainya atau angkanya dijumlahkan dengan yang lebih besar, maka untuk S tak hingganya itu ya tak hingga. Kita ada banyak sekali di sini sampai tak hingga, maka S tak hingganya sama dengan tak hingga. Makanya untuk deret geometri tak hingga yang biasanya soal sering keluar, itu berkaitan dengan yang konvergen. Kalau yang divergen tanpa dihitung, pasti S tak hingganya itu sama dengan tak hingga. Tanpa dihitung, kalau yang divergen, S tak hingganya sama dengan tak terhingga. Yang akan kita cari adalah yang konvergen. Bagaimana kalau yang konvergen? Nah, di sini materi yang kedua, rumus deret geometri tak hingga. Yang dimaksud di sini adalah yang konvergen. Bagaimana rumusnya? S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Atau cara mudahnya, biasanya kalian menyebutnya itu dengan air, cara menghafalnya. A per 1 dikurangi R. Nah, ada juga nanti rumus untuk deret geometri tak hingga yang nomornya ganjil saja. Rumusnya hampir sama dengan yang tak hingga A per 1 dikurangi R atau air. Yang membedakan adalah R-nya dikuadratkan saja. Bagaimana kalau untuk yang genap? Yang genap itu sama dengan yang nomor ganjil, tetapi bagian atasnya ini ada R-nya. Nah, ini rumus yang perlu kalian ingat. Ada tiga ya. Kita langsung saja ke contoh soal untuk memudahkan pemahaman kalian dalam menggunakan rumus ini. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Jumlah tak hingga dari deret geometri. Kalau kita lihat, semakin ke kanan dia kan semakin kecil ya penjumlahan angkanya.
maka ini adalah yang konvergen. Karena yang konvergen, maka kita akan mencari jumlah tak hingganya itu dengan dihitung dengan menggunakan rumus. Penyelesaiannya bagaimana? Kita cari tahu dulu A-nya berapa. A itu adalah suku pertama. Di sini suku pertamanya berapa sih? 18. Sudah ketemu suku pertamanya. R-nya berapa? R itu bisa dicari dari U2 dibagi U1. U2-nya 12, U1-nya 18. Maka disederhanakan ketemu 2 per 3. Ini 12 bagi 6 kan 2. 18 bagi 6, 3. Kita sudah mendapatkan A sama R-nya. Maka S tak hingganya bisa kita cari dengan memasukkan ke air tadi. A per 1 dikurangi R. A-nya berapa sih? A-nya adalah 18. Kemudian R-nya berapa? 2 per 3. Kita tinggal menghitung 1 dikurangi 2 per 3. 1 itu bisa kita samakan penyebutnya, samakan bagian bawahnya. Jadi 3 per 3 ya. 3 dikurangi 2 ketemu 1, yang bagian bawahnya adalah 3. Kalau ada pecahan, kemudian ini kan dibagi dengan pecahan, maka bisa kita ubah jadi bentuk perkalian, asalkan bagian yang bawah ini kita balik. Kalau semula 1 per 3, jadinya 3 per 1. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan 18 ini dengan bagian yang atas. 18 kali 3 itu 54, dibagi 1, ya udah hasilnya 54. Maka jumlah tak hingga dari deret geometri ini adalah 54. Ini tipe soal yang pertama. Ketika dia semakin ke kiri tadi semakin kecil ya. Dan karena deret itu pasti tandanya plus semua. Nah, sekarang tipe yang kedua, di sini deretnya, deret geometrinya itu nanti kalian jangan bingung di sini kok negatif. Katanya deret itu penjumlahan. Nah, sebenarnya di sini sama 27 ditambah negatif 9 ditambah 3 ditambah negatif 1 per 3. Tanda hubungnya sebenarnya sama. Operasinya adalah penjumlahan. Yang membedakan di sini U2-nya itu bukan hanya 9, tetapi U2-nya adalah negatif 9. Kalau bentuk seperti ini, ada plus ada min yang kita gunakan berarti kan minnya, maka U2-nya itu bukan hanya 9, tetapi U2-nya adalah negatif 9. Kemudian U4-nya berapa? U4-nya adalah negatif 1 per 3. Penyelesaiannya sama ketika kita akan mencari jumlah tak hingga, tinggal dimasukkan ke airnya tadi. Rumus S tak hingga sama dengan A per 1 kalikan R. Di sini A-nya berapa? A-nya 27, R-nya, R itu U2 dibagi U1, U2-nya negatif 9, U1-nya 27, maka sama-sama dibagi 9, yang atas dapat 1, yang bawah dapat 3. Tanda negatifnya tetap. Di sini negatif 1 per 3 sama saja dengan negatif 1 per 3 ya, jangan bingung, ini hanya beda penulisan saja. Setelah mendapatkan A dan R, kita bisa memasukkan ke tak hingganya, maka diperoleh A-nya itu 27, dikurangi R-nya berapa? Negatif 1 per 3, dan min ketemu min, jadinya plus, tinggal dioperasikan, diubah jadi bagian bawahnya sama, 3 per 3 ya. Maka tinggal kita operasikan 27 per 3 tambah 1, 4, bagian bawahnya 3. Ada pembagian dengan pecahan, maka bisa dibalik dengan syarat apa tadi? Bagian bawahnya dibalik. Nah, di sini ketemu 27 kali 3 itu 81 per berapa? Per 4. Jadi jumlah tak hingga dari deret ini adalah 81 per 4. Kita lanjut ke tipe soal yang ketiga. Nah, tipe soal yang ketiga itu aplikasi jika ada sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Bola itu kalau dijatuhkan kan memantul. Nah, memantulnya itu dengan ketinggian 4 per 5 kali dari tinggi semula. Seterusnya hingga bola berhenti. Panjang lintasan berapa? Sampai bola berhenti itu kan kita nggak tahu. Dia akan berhenti ke
memantul yang keberapa kali. Makanya di sini kita menggunakan S tak hingga. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, ada bola jatuh dari atas ya. Kalau jatuh itu pasti dari atas ke bawah, kemudian dan seterusnya sampai bola itu berhenti. Nah, di sini A-nya berapa sih? A-nya itu kan 15. R-nya itu adalah 4/5. Untuk menghitung panjang lintasan, kalau kita cermati gambarnya, ketika kita menjatuhkan bola, itu memantul itu artinya kan di sini kalau kita lihat ada dua lintasan yang sama panjang naik ke atas, kemudian turun lagi. Makanya di sini panjang lintasan itu bisa dicari dengan 2 kali S tak hingga. Tetapi karena dia dijatuhkan dari atas, berarti kan tidak ada yang dari bawah ke atas ini untuk yang pertama ini. Maka dikurangi dengan A. Kenapa dikurangi dengan A? Karena dia langsung dari atas ke bawah. Dari bawah ke atasnya tidak ada. Kalau yang seterusnya itu ada dua lintasan, kecuali untuk yang pertama kalinya. Makanya di sini 2 S tak hingga dikurangi A. Untuk bisa menyelesaikan ini, kita cari dulu S tak hingganya dengan cara sama. Kita memasukkan ke rumus A/1 dikurangi R. A-nya tadi sudah dapat 15, R-nya itu 4/5. Setelah dihitung, ternyata ketemu S tak hingganya itu 75. Maka tinggal kita masukkan saja PL atau panjang lintasan sama dengan 2 kali S tak hingga dikurangi A. S tak hingganya berapa? 75. A-nya berapa? 15. Dihitung ketemu panjang lintasannya sampai bola itu berhenti ternyata 135 meter. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Nah, soal terakhir ini kita akan mencari jumlah semua suku bernomor genap. Oke, kita akan mencari yang bernomor genap. Langkah yang pertama, karena untuk mencari yang bernomor genap, itu kan kita rumusnya AR/1 dikurangi R kuadrat. Berarti kita membutuhkan A. A itu suku pertama. Suku pertamanya sudah ada atau belum? Suku pertamanya atau A-nya sudah ada. R-nya apakah sudah ada? Oh, R-nya belum ada. Yang diketahui jumlah tak hingganya. Maka kita bisa mencari R ini dengan memasukkan ke rumus S tak hingga sama dengan A/1 dikurangi R. Tak hingganya berapa? S tak hingganya 81. Kemudian A-nya 27. 1 dikurangi R-nya berapa? R-nya yang akan kita cari. Perkalian silang 81 dikurangi 1 kali 81 kan 81. 81 dikalikan R, 81R, tandanya tetap negatif sama dengan 27. Karena yang akan kita cari itu adalah R-nya, maka bisa kita tuliskan seperti ini ya, bisa dibalik biar kalian nanti tidak bingung dalam perhitungan. 27 sama dengan 81 dikurangi 81R. Kemudian 81-nya ini pindah ke ruas sebelah kiri lagi, dari semula negatif jadi positif. 81 kurangi 27, ketemu R-nya 2/3. Kalau R-nya sudah ada, tinggal dimasukkan ke rumus S tak hingga genap. Maka diperoleh S tak hingga genapnya berapa? S tak hingga genapnya adalah 162/5. Ini bisa disederhanakan lagi nggak? Ternyata bisa, jadi 32, 2/5. Ini ya cara mencarinya. Berarti kamu untuk mencari S tak hingga genap itu membutuhkan apa? Yang diketahui apa? Ternyata di sini yang sudah diketahui hanya A-nya saja. Maka kita butuh mencari R. R bisa diketahui dari mana? Dari rumus S tak hingga sama dengan A/1 dikurangi R. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada bagian yang kurang dipahami, nanti bisa kita diskusikan saat di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.